Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta sahabat-sahabat para pemirsa semuanya yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas adanya di salah satu kantor. Hampir seluruh karyawan dibuat bingung dan ketakutan. Ada apakah salah satu kantor, semua karyawan atau pekerja-pekerja merasa resah, takut dan kebingungan dengan adanya keanehan-keanehan yang ada di ruangan tersebut. Mari kita simak sama-sama, saudara-saudara, agar kita tahu apa yang terjadi, kisah selengkapnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wan nar. Saudara, saat itu seorang ahli spiritual, tentu saja sudah sebagai skillnya, dipanggil seseorang, katakanlah salah satu perusahaan, pemilik perusahaan tersebut mengatakan bahwasannya hampir setiap hari di kantornya terjadi keanehan-keanehan yang ada. Yang pertama, salah satu karyawan di pojok sebelah barat pada saat lagi bekerja berhadapan dengan laptopnya, tiba-tiba ada menggeser salah satu gelas minumannya. Lagi-lagi pulpennya diangkat dari tempat di mana ada pulpen berada. Lantas satu lagi, karyawan satunya di sebelahnya. Begitu pula pada saat dia mau mengambil buku, ternyata buku itu sudah melayang ada di atas kepalanya. Lagi-lagi satunya lagi pada saat mau masuk ke tempat toilet itu malah bergerak dengan sendirinya pintunya. Lantas semua karyawan dibuat bingung apa yang terjadi hingga sampai 1 bulan. Kejadian itu selalu hadir hingga sampai hampir setiap hari selama mereka sedang melakukan kegiatan tugas di kantornya. Saat itulah seorang pemilik PT tersebut memanggil seorang ahli spiritual. Disitulah pada saat mengerjakan sesuatu hal-hal yang berhubungan dengan gaib adalah malam hari, supaya lebih konsen dan tidak mengganggu para pekerja yang ada. Pada saat seorang ahli spiritual sedang mempersiapkan diri adanya berdoa, memang saat itu tidak ada yang menemani ataupun tidak ada penjagaan di kantor tersebut, karena mereka semuanya ketakutan, tidak mau ada yang mengganggu atau tidak ada yang mau menemani. Namun seorang ahli spiritual sudah terbiasa dalam kondisi sendiri di dalam ruangan tertentu di mana ada kantor yang terjadi kejadian-kejadian aneh. Beliau belum menyempatkan diri berdoa, baru persiapan. Tiba-tiba banyak yang hadir dedemit-dedemit mendatangi seorang ahli spiritual. Namun seorang ahli spiritual sudah mempersiapkan diri adanya akan kejadian yang spontan, sifatnya seperti itu. Lantas setelah beliau ditemui oleh beberapa penghuni yang ada di situ, katakanlah dedemit yang ada, beliau sudah mengetahui adanya, lantas langsung uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penunggu yang ada di gedung sini, saya belum siap
Tapi kalian tidak betah, tidak sabar menunggu adanya saya berdoa. Siapa kalian sebenarnya? Kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas salah satu penghuni situ mengatakan, "Hei bapak tua, mau ngapain kamu di sini malam-malam? Di sini tempat di mana kami bernaung. Jangan usik dan ganggu kami di sini. Pergilah, nyahlah." Siapa yang bicara seperti itu? Seorang spiritual langsung menghadapi dia. Dengarkan baik-baik. Bukan kamu saja, ini berlaku untuk semuanya. Kehadiran saya kemari justru ingin ketemu rajanya jin kalian. Panggillah, saya menunggu di sini. Lantas mereka yang sudah hadir di situ malah tertawa terbahak-bahak. Bapak tua, ada urusan apa dengan kami, apalagi dengan raja kami? Tidak bisa diganggu, dia sedang istirahat. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, saya tidak mau tahu. Sekarang juga suruh hadir berhadapan dengan saya. Kalau tidak saya paksa, saya pun bisa tanpa menyuruh kalian berhadapan dengan dia. Lantas salah satu lagi rese. Manusia, apakah kamu punya nyali, punya lebih berhadapan dengan raja kami? Berurusan dengan kami aja tidak mampu, paling takut, kata salah satu penghuni mengatakan demikian. Dilihat dari sesepuh yang hadir lebih dulu, ada 10 lebih kali dedemit yang ada. Lantas sesepuh mengatakan, sekarang begini aja, saya percuma berurusan dengan kalian. Kalian tuh gak ada apa-apanya. Yang terpenting saya ketemu dengan rajanya kalian. Kalau memang betul rajanya kalian hebat, harus berhadapan dengan saya. Lagi-lagi salah satu penghuni mengatakan, ini orang ngeyel ya. Ternyata Anda punya nyali, emang mampu berhadapan dengan bos saya. Berhadapan dengan kami pun belum ketahuan kalian mampu. Belum ketahuan kamu mampu menghadapi kami. Kami di sini baru 10. Yang lain masih banyak berkeliaran di lingkungan sini. Menurut salah satu penghuni mengatakan demikian. Lantas sesepuh cuman berputar dengan sejadahnya yang seharusnya beliau ingin sholat 2 rakaat, mempersiapkan diri untuk berdoa. Begitu si sejadah diputar, sejadah itu bisa bergerak sendiri seperti bendera, melayang-layang, menghampiri semua dedemit-dedemit yang ada di situ. Mereka berjatuhan satu sama lain sambil teriak, ini apaan ini? Ini cuma sejadah, tapi saya nggak mampu. Saya malah tercungkir. Saya juga jatuh nih. Semuanya mengatakan dengan kalimat senada, jatuh semuanya. Lantas sejadah itu kembali kepada tangannya seorang ahli spiritual. Lantas melanjutkan kembali pembicaraan. Dedemit, baru segitu aja udah jatuh. Makanya jangan ngeyel. Saya cuma pengen ketemu sama rajanya kalian. Saya tidak mau ribut di sini, percuma. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Lantas yang namanya jin biasa sudah kalah tapi tetap mengeyel. Ayo hadapi lagi. Salah satunya terletuk lagi. Menghadapi apa? Baru segitu aja udah jatuh, suruh ngadapin apaan? Emang kalian punya apa? Kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Tiba-tiba si rajanya hadir. Lantas seorang ahli spiritual sudah mengetahui adanya dia datang, rajanya jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas si raja bukannya menjawab salam itu, tapi langsung to the point berbicara. Ada apa, Bapak tua? Kenapa Anda ada di sini malam-malam? Apakah betul Anda rajanya jin, si penghuni kantor ini? Dengan lugasnya si jin mengatakan, betul.
Ada apa dengan urusan dengan kami? Saya tidak mau bertele-tele bicara dengan Anda. Singkat kata saja, baru saja saya mengatakan dengan anak buah Anda, panggillah rajanya kalian, saya tidak perlu. Intisarinya Dam, ajaklah anak buah kamu, Nyah, pergi dari sini. Apakah Anda tidak tahu kalau ini adalah kantor tempat di mana orang melakukan aktivitas hampir setiap hari? Memang, pada saat malam hari hanya orang-orang tertentu yang sedang lembur, itu pun waktu tertentu. Akan tetapi, biar bagaimanapun ini adalah kantor. Kalian tidak tepat adanya tinggal di sini. Kenapa tadi anak gua mengatakan tempat kami bersemayam? Itu salah. Sekarang juga saya memberikan kesempatan baik-baik. Pindahlah dari tempat ini. Lantas si rajanya jin malah marah. Bapak tua, jadi kedatangan Anda kemari hanya ingin mengusir kami. Apa urusan dengan kamu? Perusahaan aja cuek. Tidak mau peduli dengan adanya kami di sini. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, dengarkan Raja Jin. Tidak semua orang mampu berhadapan dengan hal-hal seperti kalian. Mereka juga tidak melihat adanya kalian. Hanya gerakan-gerakan suatu benda yang ada di meja, sehingga mereka merasa resah gelisah, kerja tidak tenang. Hal-hal yang aneh selalu terjadi. Itu hanya perbuatan kalian. Lantas mereka tertawa, anak buahnya Raja Jin. Emang enak, salah satu nyeletuk begitu. Anak buahnya Raja Jin mengatakan demikian. Lantas seorang ahli spiritual, kamu diam, saya lagi bicara dengan rajanya kalian. Katanya kamu rajanya Jin, berarti kamu punya kuasa. Ajaklah mereka pergi, hengkang jauh-jauh dari tempat di mana di sini adalah kantor buat pekerja orang-orang yang ada, bukan seperti kalian. Tiba-tiba si Raja Jin itu melemparkan kursi. Lantas si kursi itu melayang mengejar seorang ahli spiritual. Namun seorang ahli spiritual dengan tenangnya hanya menggerakkan tangan kanannya. Si kursi itu langsung lepas, jauh, terlempar kembali ke arah orang yang melempar, yaitu Rajanya Jin. Rajanya Jin teriak sambil berbicara, hebat juga ya kamu. Ini kursi gue lempar ke kamu, tapi kembali ke badan saya jatuh. Lantas seorang ahli spiritual, saya katakan dari awal baik-baik, bawalah anak buah kamu kemana saja, yang penting jangan di kantor. Di sini adalah tempat di mana manusia bekerja, bukan tempat di mana kalian bersemayam, bukan tempat yang tepat. Ternyata Rajanya Jin tidak bedanya dengan anak buahnya, ngeyel. Dia ngajak duel lagi. Sekarang begini, saya akan menguji kamu apa yang kamu bisa, manusia, kata si Raja Jin mengatakan demikian. Lantas seorang ahli spiritual dengan senyumnya, kamu bisa apa? Kamu ngelempar kursi aja tidak mampu, malah membalik memakan diri badan kamu sendiri, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Tiba-tiba si Raja Jin menghembuskan napas, dari mulutnya keluar api, diarahkan ke seorang ahli spiritual. Namun seorang ahli spiritual tidak kalah cepat karena sudah cukup berpengalaman, meniupkan salah satu senjata yang ada, digerakkan seperti awal mulanya kepada anak buahnya. Senjata itu bergerak meliuk-liuk, mengarahkan di mana ada api yang diarahkan ke seorang ahli spiritual. Si api itu digulung hingga sampai padam. Lantas Rajanya Jin, ternyata kamu hebat ya manusia.
api pun bisa dilalap, hanya cuman sebuah sejadah. Saya melempar kursi, tapi kursi itu membalik ke saya. Hebat, baru kali ini saya melihat manusia punya lebih. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, sudah, jangan banyak cincong. Sekarang juga saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau masih ngeyel, saya akan paksa kalian pindah dari tempat sini. Lantas si Raja Jin tetap ngeyel. Tiba-tiba anak buahnya datang rame-rame. Ada apa, bos? Semuanya mengatakan dengan kalimat senada. "No, liatin," kata si Raja Jin. "Ada manusia reseh. Dia ingin mengusir kami." Lantas mereka tertawa terbahak-bahak sambil berbicara. Salah satu nyeletuk, manusia, jangan reseh dengan kami. Kami adalah tinggal di sini. Kenapa kamu ada di sini malam-malam? Ini tempat tinggal kami yang berada." Lantas seorang ahli spiritual, diam kau. Saya tidak butuh ucapan kamu. Saya lagi bicara dengan raja kamu. Kalau sampai hitungan menit, bukan menit, hitungan detik kalian tidak pergi juga, saya akan paksa. Lantas seorang ahli spiritual mengangkat di mana ada gelas minuman kopi, dilemparkan. Si kopi itu yang ada di gelasnya berputar-putar, bergerak, berubah menjadi raksasa. Dan di dalam air, yaitu terbuat di dalam gelas itu terdapat adalah kopi. Kopi itu berubah menjadi panas. Banyaknya seperti gelas raksasa tadi, banyak sekali, barangkali sebesar drum, meliuk-liuk menghajar semua jin yang ada termasuk rajanya. Mereka terlempar dan tersiram oleh air panas yang ada di dalam gelas tersebut yang sudah menjadi raksasa gelasnya. Mereka lenyap begitu saja. Demikianlah saudara, kisah nyata seorang ahli spiritual berhadapan dengan dedemit-dedemit si penunggu kantor adanya yang selalu menggoda setiap karyawan yang bekerja. Apabila ke WC itu tiba-tiba terkunci, tidak bisa terbuka. Terkadang kala pintu atau daun pintu WC selalu bergerak, buka tutup sendiri. Terkadang orang lagi di depan komputer, ada saja buku bergerak, melayang. Begitu pula pulpen dan gelas pun digeser ke sana kemari, sehingga membuat seluruh karyawan yang ada dibuat bingung dan stres. Itulah adanya seorang ahli spiritual hadir untuk menumpas, untuk memindahkan adanya penunggu-penunggu yang ada di kantor tersebut. Demikianlah saudara, tujuan kami adalah sharing untuk berbagi terhadap sesama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.